Halo teman-teman sahabat lebah dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya sedang mengecek koloni lebah apis cerana ya teman-teman. Karena dari kemarin saya membahas soal lebah kelanceng terus, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas soal lebah apis cerana. Nah oke teman-teman, jadi kebetulan di tempat saya ini sekarang sudah masuk musim paceklik ya teman-teman untuk lebah apis cerana ini. Karena kalau lebah apis cerana ini ketika musim paceklik itu lebih rawan daripada lebah jenis kelanceng atau kelulut atau trigona ya teman-teman. Jadi di dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi soal pengalaman saya sendiri, yaitu ketika musim paceklik itu cara mengatasinya gimana. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Nah jadi begini teman-teman, musim paceklik di sini adalah ketika koloni lebah-lebah kita itu kekurangan sumber pakan, yaitu kalau untuk lebah apis cerana ini adalah nektar dan bipolen ya teman-teman. Nah kalau di sini itu memang musimnya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sudah paham ya, di sini itu ada musim panen, ada musim pacekliknya. Nah jadi begini teman-teman, kalau di sini itu pertama-tama kalau sudah masuk musim paceklik itu ditandai dengan lebahnya itu tidak rajin atau tidak cepat ya kerjanya. Jadi satu persatu sangat lambat sekali. Nah dan yang kedua bisa ditandai dari misal kita buka di dalam kotaknya, itu sarangnya itu banyak yang kosong ya teman-teman. Sarangnya banyak yang kosong, entah itu di cadangan makanan, madu dan bipolen, atau di anakan itu juga banyak yang kosong teman-teman. Jadi untuk sarang-sarangnya ini banyak yang kosong. Nah itu tandanya di sini sudah mulai masuk musim paceklik. Dan untuk yang ketiga, kalau sudah masuk musim paceklik seperti ini, nah biasanya lebah itu sudah tidak berkembang lagi ya teman-teman, karena memang di alam sudah terbatas ya untuk cadangan makanannya dari alam itu. Sumber nektar dan bipolen itu sangat minim sekali ya. Jadi untuk lebah berkembang itu lumayan susah karena memang ketersediaan makanan di alam itu memang sedang berkurang. Nah jadi kalau musim paceklik seperti ini sangat rawan ya teman-teman. Bahkan sampai ada koloni yang menyusut, atau kalau tidak untung itu koloninya bisa punah atau kabur ya teman-teman. Nah untuk lebah apis cerana ini lebih rawan kabur ya teman-teman. Biasanya itu kalau musim paceklik seperti ini koloninya mudah sekali ngambek dan kabur dari kotak. Nah ini saya ingin mengecek koloni-koloni saya juga yang satu lokasi sama koloni yang tadi. Jadi tempat budidaya saya itu ada beberapa tempat ya teman-teman, kurang lebih ada 4 tempat atau 4 lokasi budidaya. Jadi yang biasanya paceklik lebih awal itu di sini teman-teman, di dekat rumah saya ini biasanya musim pacekliknya sangat cepat dibanding di tempat yang lain ya teman-teman. Nah ini sangat terlihat sekali ya teman-teman. Saya sudah buka beberapa kotak ini hasilnya sama, untuk sarang-sarangnya itu kosong dan koloni-koloninya juga sudah mulai melemah atau menyusut ya teman-teman, karena memang paceklik kekurangan cadangan makanan, jadi mereka tidak berkembang. Nah ini bisa kita lihat ya teman-teman, sarangnya juga sudah kering-kering seperti ini. Ini kalau pas ya musimnya bagus atau vegetasinya masih bagus, nah ini biasanya
terisi ya teman-teman, sarangnya ini enggak kosong-kosong seperti ini. Nah kalau ini terlalu parah ini teman-teman, ini sudah terlalu parah pacekliknya, jadi ini harus segera saya atasin ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sudah berada di lokasi budidaya lebah saya yang kedua ya teman-teman. Nah ini untuk lokasinya masih di rumah, tapi langsung los. Samping rumah itu sudah kebun-kebun, arah kebun-kebun atau alas ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat di sini perkembangannya masih bagus, untuk kerjanya juga masih bagus. Nah ini langsung saja saya ingin mengecek koloni yang ada di lokasi kedua ini ya teman-teman. Mudah-mudahan di sini masih bagus. Nah ini sudah saya buka ya teman-teman, dan di sini kalau saya lihat-lihat itu untuk vegetasinya masih bagus ya teman-teman, karena walaupun banyak yang kosong untuk sarangnya, tapi ini masih ada simpanan-simpanan makanan teman-teman. Jadi sangat berbeda sekali dengan yang tadi ya. Nah ini untuk koloninya juga masih bagus ya teman-teman, koloninya masih ramai, tidak separah yang tadi ya. Nah ini teman-teman, untuk cadangan makanannya ternyata di sini itu masih sangat bagus sekali. Nah itu simpanan nektarnya atau madunya banyak, dan bipolennya juga lumayan banyak ini teman-teman, bipolennya lumayan tebal. Jadi kesimpulannya di sini itu vegetasinya masih bagus kalau dibanding di tempat saya yang satunya tadi ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, kalau cara saya sendiri, kenapa saya mempunyai banyak titik atau banyak tempat budidaya. Nah itu saya fungsikan seperti ini teman-teman. Ketika masuk musim paceklik itu tiba, nah itu saya selalu pantau ya untuk tiap-tiap titik atau tiap-tiap lokasi itu di mana yang vegetasinya masih bagus. Jadi kalau saya sudah ketemu tempat yang vegetasinya masih bagus, nah itu lebah-lebah saya akan saya pindah ke tempat yang itu semua teman-teman. Soalnya kalau saya sendiri memang tidak pernah ngasih makan apapun, ngasih makan tambahan ke lebah-lebah saya ya teman-teman, untuk menjaga kemurnian madu-madu saya. Jadi madu dari saya itu insya Allah benar-benar madu asli, mengandalkan alam ya teman-teman. Jadi begitu kesimpulannya teman-teman, ketika di tempat saya itu musim paceklik, saya akan memindahkan lebah-lebah saya di tempat budidaya saya yang belum paceklik atau yang tidak paceklik ya teman-teman, biar lebah-lebah saya itu tetap berkembang dengan baik. Nah syukur-syukur bisa panen juga. Nah oke teman-teman, mungkin itu sedikit cerita dari saya, sekedar berbagi pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Nah mari kita belajar sama-sama soal budidaya lebah ini, dan selalu jaga kemurnian madu kita ya teman-teman. Oke, cukup di sini dulu, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.